Assalamualaikum, halo Kang Teteh. Perkenalkan, saya Yulisa Agustin dari Sekbid 6. Pada segmen ini, literasi, keterampilan, dan kewirausahaan Mandua Kota Bandung. Halo Teteh. Halo. Apa kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, silakan Teteh untuk perkenalkan dirinya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sinta Sri Sukmaningrum, biasa dipanggil Sinta. Kira-kira kesibukan Teteh kali ini apa ya Teh? Kalau untuk saat ini aku lagi mengikuti pelatihan digital marketing di bawah naungan Disnaker Kota Bandung sih pastinya. Wow. Kalau boleh tahu nih Teh, seperti apa sih digital marketing itu? Sebenarnya digitalisasi itu adalah agen atau seseorang atau orang yang merupakan pihak ketiga dari sebuah perusahaan yang ingin memasarkan produknya melalui media sosial, entah itu website, Instagram, TikTok, Facebook, atau media sosial lainnya. Nah, mungkin aku kasih perumpamaan kali ya. Misal Yulisa punya bisnis nih, terus gimana ya cara ngembangin bisnisnya gitu. Nah, Yulisa bisa konsultasi nih ke aku, gimana ya Teh cara bikin website, atau gimana ya Teh cara mulai bisnis online tuh kayak gimana. Jadi di digital marketing itu kita belajar semuanya tentang pemasaran dalam bentuk digital. Kira-kira bergerak di bidang marketing apa sih Teh? Kalau digital marketing itu? Nah, sebenarnya kalau digital marketing itu bisa bergerak dalam bisnis apapun ya, entah itu fashion, makanan, atau yang lain-lainnya. Nah, karena di zaman sekarang apa sih yang nggak kita dapat gitu di bidang digital? Pasti semuanya kita bisa memperoleh kan? Pasti ada. Nah, iya. Tapi kalau untuk di pelatihan, aku ada di bidang fashion, aku jual sweater juga. Wow, Tapi bagus kalau ya, Teh. untuk ada juga bisnis keluarga di bidang kuliner. Di bidang kuliner. Kira-kira nama bisnis yang kuliner itu apa tuh Teh? Kayak misalnya Teteh buka apa gitu. Oh, kalau untuk aku dan keluarga ada bisnis kuliner sate ya, makanan tradisional. Itu tuh kan sate nih Teh, berarti udah sejak dari kapan berdirinya Teh? Aku udah mulai merintis usaha ini dari 2004 ya, sesuai sama tahun lahir aku gitu. Berarti bisa dihitung sampai tahun ini udah 19 tahun aku ngerintis usaha gitu. Lama ya Dan Teh? ya tentunya sebarang keluarga sih. Kalau untuk keterlibatan aku udah mulai dari masuk SMP, aku udah mulai bantuin jualan, terus udah ya sampai sekarang gitu, semakin tambahnya usia lebih tahu gitu sebenarnya bisnis ini tuh arahnya mau kemana gitu. Teteh kan sudah lama nih berkecimpungan dalam bisnis ini. Kenapa Teteh memilih bisnis ini? Atau misalnya dari keluarga juga kan udah 19 tahun nih Teh berkecimpungan di bisnis yang ini, keluarga berarti ya. Kenapa gitu Teh? Ada alasan tertentu nggak kira-kira? Nah, sebenarnya bisnis ini tuh rata-rata dari saudara-saudara dari Bapak tuh mempunyai profesi yang sama gitu, bergerak di bidang yang sama. Nah, jadi gimana nih kalau keluarga kita sendiri yang ngelola gitu? Gimana kalau kita tuh buka peluang usaha juga nih buat orang lain gitu. Selain keluarga kita yang ngelola, tapi kita juga ada beberapa orang dari luar yang ikut ya bekerja lah di kita, kerja sama. Nah, jadi kan bisa membuka peluang usaha juga. Jadi itu sih. Berarti udah kayak bisnis ini tidak hanya bermanfaat bagi Teteh juga, tapi bermanfaat dari lingkungan sekitar Nah, juga ya iya Teh? sih, iya. Karena rata-rata tujuan yang ikut bisnis ya, berkecimpung di dunia bisnis itu, pertama waktunya lebih fleksibel ya. Kita bebas gitu karena kita owner yang punya bisnisnya, ya udah peraturan otomatis kita semua kan yang buat. Nah, jadi lebih fleksibel waktunya, terus membuka peluang usaha juga buat lingkungan sekitar. Jadi selain waktunya yang fleksibel, kita juga ada beberapa orang yang ikut kerja sama di bidang ini gitu. Nih Teh, sebelumnya pernah nggak sih buka usaha ini Teh ngerasa ragu atau kayak takut banget buka usaha ini gitu? Nah, oke. Keraguan dalam memulai bisnis itu pasti ada. Salah satunya gimana nih kalau bisnis kita nggak ada yang beli, gimana nih kalau bisnis kita kekurangan modal gitu ya, dan banyak tantangan lainnya. Tapi
kalau sama itu kita yakin kita mau mulai bisnis, ya kenapa enggak gitu. Karena bisnis itu kalau kita terus mikirin konsepnya nih, mikirin strukturnya kayak gimana ya, administratifnya kayak gimana ya, itu nggak akan bisa kemulai gitu usahanya. Jadi kalau yang mau terjun di dunia bisnis, kalian harus mulai aja dulu gitu. Karena ya Allah juga nggak akan tidur lah ya. Pasti ngasih rezeki Iya, lebih pasti ya ngasih kalau- rezeki. Nah, gitu. Untuk tadi kan kita menyinggung masalah kekurangan modal nih Teh. Nah, gimana kayak misalnya kan banyak banget yang sekarang takut memulai bisnis itu karena kekurangan modal ya kan Teh? Iya, iya. Tuh. Nah, kalau kita ada rasa takut nih kekurangan modal, pertama kita harus nabung dulu ya sambil nunggu kayak aku jualan apa ya, aku bisnis apa ya. Kita coba mulai nabung dulu lah sedikit-sedikit gimana caranya biar modal itu terkumpul. Nah, selain itu setelah kita udah punya bisnisnya, terus kalau untuk bisnis aku dan keluarga aku pribadi itu karena ada beberapa pintu ya. Maksudnya ada dari penghasilan dari bidang kuliner ini, ada juga gaji tetap per bulannya. Jadi kenapa bisa bisnis itu bisa stabil? Karena ada pemasukan tetap meskipun namanya juga bisnis ada naik turunnya, up and down-nya. Jadi kalau kita lagi di bawah nih, kita tuh masih punya modal cadangan gitu. Nah, buat teman-teman yang gak punya penghasilan yang pasti gitu tiap bulannya, kalian bisa menyisihkan sebagian labanya untuk tabungan darurat. Jadi kalaupun lagi di bawah, tapi kita masih punya modal nih. Nah, modalnya itu adalah sebagian dari laba yang kita miliki selama kita lagi di atas gitu. Wah, Masya Allah, keren banget ya Teh. Nah, kira-kira untuk kayak misalnya kita kan kalau misalnya buka suatu usaha ada modal, ada pasti menghitungkan pendapatannya. Kira-kira dari Teteh sendiri dari usaha bisnis keluarga Teteh, modal dan pendapatannya itu tuh berapa digit nih kira-kira aja? Gak usah disebut juga. Karena aku dan keluarga aku bisnisnya seminggu sekali ya, nggak setiap hari. Jadi kalau laba kotornya itu 2 digit boleh lah ya, 2 digit Waduh. boleh. Nah kalau ya sebulan ada 4 minggu kan, nah dikali aja untuk laba kotornya. Tapi laba bersihnya juga untuk per bulannya insya Allah masih ada di 2 digit. Keren ya teman-teman. Setiap kita akan memulai suatu hal nih Teh, pasti ada suka dukanya. Apalagi dalam dunia perbisnisan ini kan, apalagi bisnis keluarga. Menurut Teteh, yang pernah Teteh alamin atau rasain banget suka dukanya seperti apa Teh? Oke. Karena usahanya juga udah kebilang lama ya, udah dari 2004, sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa sampai di titik ini, pasti banyak banget rintangannya. Tapi untuk yang paling umum gitu ya di dalam dunia perbisnisan yaitu daya beli masyarakat tuh kadang kurang gitu. Nah, sempat waktu itu pun hanya ada event tapi ternyata kayak nggak kebohongin juga sih karena banyak juga orang tua tapi lebih didominasi oleh anak-anak. Sedangkan untuk mangsa pasar di sate ini kan rata-rata itu udah di umur 20 ke atas kan yang udah memiliki penghasilan karena dibilangnya kalau anak-anak beli sate dengan harga sekian gitu kayak ya mendingan beli bakso nih berapa mangkok gitu kan. Ya, jadi itu sih. Jadi waktu itu eventnya ternyata didominasi sama anak-anak. Jadi ya pendapatan pada saat itu benar-benar turun banget. Iya. Nah, apalagi kan kalau sate itu daging ya. Ya. Daging itu nggak tahan lama. Nah, jadi gimana caranya nih kita tuh bisa tetap ngestabilin pengeluaran dan pemasukan kita pakai cara apa gitu. Karena ya itu sih tantangan di kuliner ini tuh karena barang-barang yang nggak awet. Banyak lika-likunya sebenarnya Teh, cuman tidak disebutkan saja. Ya masih banyak Di belakang sih. layar aja. Nih Teh, pasti teman-teman yang di luar sana pasti mau banget nih motivasi bagaimana caranya untuk memulai bisnis, apalagi kalau misalnya bisnis keluarga juga atau bisnis pribadi. Menurut Teteh, motivasi apa yang membuat mereka menjadi semangat atau kayak aku pengen nih buka bisnis juga jadinya gitu? Yang pertama coba aja dulu, dan kalau kalian emang pengen punya partner bisnis, coba
kalian cari yang emang bener-bener klop nih sama kita, entah itu dari teman atau dari keluarga juga ya, karena partner bisnis itu sangat penting buat kalian, apalagi dalam menyangkut keuangan mah pasti itu tuh merupakan hal yang paling sensitif lah. Jadi kalaupun misal kita nih mau partner bisnis, nah harus ada syarat apa ya, tertulis dulu gitu, perjanjian tertulis. Ini kira-kira dari aku modalnya berapa, dari kamu modalnya berapa, terus labanya mau kita gimana ini gitu. Entah itu dibagi dulu atau ditabung dulu, terus dibaginya setiap akhir bulan atau gimana. Itu sih. Berarti kayak misalnya harus jelas nih kayak pengeluarannya juga harus jelas sama dukungan orang tua kali Iya, ya. iya, pasti. Karena orang tua juga kadang juga lebih berpengalaman ya apa mau kita buka, apa mau saya kita pengeluarkan gitu. Iya. Biar ada untuk bayangan kita ke depannya seperti apa gitu. Ya, apalagi untuk tips untuk Gen Z. Untuk Gen Z sekarang apa sih yang nggak bisa jadi duit gitu ya? Sekarang apa-apa udah bisa jadi uang selagi emang kita mau berusaha dan mau berpikir ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau bergerak di bidang marketplace itu juga bisa banget ya. Ada dropshipper, affiliate ya. Sangat sekarang membantu lagi ya sekarang. lagi musim. Apalagi itu kerjanya bisa di rumah gitu, lebih fleksibel gitu. Nah, banyak juga nih dari teman-teman aku yang udah mulai bisnis sendiri, entah itu dari dimsum ya, bidang kuliner juga, sama ada yang di bidang fashion, ada yang usaha thrifting juga gitu. Jadi sebenarnya banyak banget peluang usaha yang emang bisa kita berkecimpung Lakukan, gitu di dalamnya. Nah, jadi ya mau nunggu apa lagi gitu. Kalau kita terus-terusan mikirin konsep cara mulai usaha tuh kayak gimana, itu nggak akan ketemu sih. Yang penting kita selagi kita punya keinginan dan kita punya niat Ya, sih niat sebenarnya. itu Itu yang paling penting sih. Kita apa sih yang sekarang yang nggak bisa jadi uang? harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya juga ya kan Teh? Karena mumpung masih nunggu Muda. masuk kuliah gitu ya. Apalagi yang emang mau langsung ke dalam dunia kerja, entah itu dalam perusahaan atau di luar perusahaan atau bikin perusahaan sendiri. Waduh, mungkin ya. Masya Allah. Mulai aja dulu gitu. Dari obrolan kita tadi, ternyata banyak hal apapun yang ingin kita lakukan. Jika ada niat dan semangat yang tinggi, ladang rezeki akan terbuka lebar bagi kita yang mau berusaha. Ridho orang tua merupakan hal yang terpenting untuk support spiritual bagi kita yang ingin meraih kesuksesan. Untuk Teteh ada kata-kata terakhir nggak sih Teh? Jangan lupa bismillah, karena tanpa Allah manusia benar-benar rapuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih kepada Teteh yang sudah menyempatkan waktunya untuk LKK kita kali ini. Dan terima kasih audien yang sudah mau mendengarkan kegiatan kita kali ini. Saya Yulisa Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!